Ya, itu hal yang sering ditanyakan pada pasien kita, apakah seorang wanita yang tidak memiliki riwayat historical kembar kemungkinan bisa punya kembar. Tetap ada possibility-nya, tapi kemungkinannya tidak sebesar kalau misalnya dari risiko misalnya riwayat kembar pada seorang wanita atau keluarga yang misalnya dari suami dari riwayat kembar, itu pasti probabilitas masih lebih meningkat timbang belum pernah ada riwayat. Tapi jangan salah, kembar tersebut itu banyak faktor. Satu misalnya pada kasus-kasus misalnya insemination atau misalnya pada bayi tabung, induksi ovulasi, kasus-kasus infertilitas, dengan kita memberikan obat-obatan hormonal untuk merangsang folikel telur itu lebih besar atau lebih banyak, itu kemungkinan kembar itu lebih besar walaupun tidak ada riwayat. Apalagi pada kasus misalnya IVF, pada misalnya bayi tabung, proses bayi tabung IVF itu memang pada posisinya memang sengaja itu dibuat supaya kondisi itu subur, folikel telur itu di pick up atau digedekan dan diambil sebanyak mungkin dan dimasukkan embrionya memang nggak lebih dari satu. Kalau misalnya punya beberapa embrio yang baik, dia lebih dari satu masuk aja, apa kemungkinan hamil itu kembar lebih besar walaupun tidak ada riwayat kembar dibandingkan dengan yang alamiah ya. Seperti itu. Orang yang alamiah memang kemungkinan kembarnya itu nggak sebesar kalau misalnya ada riwayat kembar. Jadi memang terus terang memang hamil kembar itu memiliki ya pasti risiko pertama, risiko prematuritas. Nah, memang karena bayi kembar itu risiko personalnya yang di prematur. Kenapa? Karena adanya pasti dengan beban yang lebih berat pada saat kehamilan dengan kembar, kemudian ukuran berat air tubang, plasenta, dan bayi itu sendiri akan lebih cenderung lebih cepat lahir prematuritas pada seorang wanita yang hamil kembar. Ini kembar dua loh, melalui triplet kembar 3 dan atau triplet kembar 4, jadi memang berisiko. Kedua juga pertumbuhan bayinya sendiri. Kenapa? Asupannya kan butuh asupan yang lebih cukup, lebih daripada yang hamil tunggal single pregnancy sebenarnya. Jadi memang juga pemantauan lebih ketat. Kenapa? Karena kan ini kompetisi pada sel makanan tersebut membutuhkan nutrisi tadi yang akan cukup, dan juga pasti akan aktivitas ibunya, fisik ibunya akan lebih melelahkan hamil kembar tersebut. Jadi memang itu perlu pengawasan yang lebih ketat, pengawasan yang lebih ketat. Masalah apakah itu normal sesar, hamil kembar diperbolehkan untuk saya normal dengan catatan posisi presentasi bayi tersebut sebaiknya pada posisi kepala dan kepala jadi berbalik. Jadi memang pada prinsipnya 80% sampai 85% itu memang hamil itu bisa saya normal. Makanya pas nanti kita pemeriksaan itu pemeriksaan dengan sonografi, kita lihat gimana pada bentuk rahimnya, gimana apakah ada misalnya ada tumor pneumouteri atau misalnya ada distal ovarium atau apapun yang sesuatu yang mengganggu misalnya posisi bayi yang akan memasuki jalan lahir. Nah, kita akan misalnya menunjukkan secara cesarian atau C-section, atau misalnya pada posisi bayi. Dan jika memang posisi bayi tidak dalam posisinya untuk misalnya normal dengan posisi kepala di bawah, itu misalnya itu kita anjurkan untuk cesarian. Atau juga mulai rahim, ada beberapa mulai rahim itu yang dia itu misalnya bidiavis, jadi dua, rahimnya kayak bentuk love. Nah, itu kan biasanya kita nggak anjurkan untuk struktur yang normal kalau kembar. Kenapa? Karena kan risiko pendarahan lebih besar dan macet pada lebih besar.